Saya pikir kita ke Bang Boim dulu ya. Tadi sudah sedikit dikenalkan oleh Mas Hadi ya bahwa Bang Boim ini salah satu ya senior kita lah di Kenduri Cinta gitu ya. Yang dulu era ketika mungkin kalau teman-teman di sini pernah datang ke Aceh yang masih di depan sana ya. Tapi kalau datangnya di tahun 2014 itu udah era yang terlalu rame gitu. Kalau Bang Boim ini era yang masih KC masih belum dikenal gitu ya. KC yang masih belum belum apa ya, belum jadi oase kata orang gitu ya. KC era di mana Cak Nun itu kalau setelah KC masih bisa duduk di terpal itu setelah selesai KC gitu. Kalau kita kan mungkin mendapati Kenduri Cinta yang ketika sudah dikenal banyak orang sehingga ketika datang ke KC, setelah KC Cak Nun dikerubungi banyak orang untuk salaman gitu. Nah, era Bang Boim ini era-era perjuangan. Kan celeng masih nggak nyampe 1 juta ya kan. Bahkan KC dulu pernah punya hutang sama vendor sound system, nah itu eranya Bang Boim tuh. Era-era masa kelamnya Kenduri Cinta. Jadi mungkin sedikit ini ya, sedikit menambahkan. Kenapa malam hari ini tuh ada Bang Boim, ada Bang David. Terus saya sedikit memaksa Ustadz Nur Sofa untuk datang gitu ya malam hari ini. Karena kita sudah lama itu tidak kedatangan putra-putra asli Betawi gitu kan. Selama ini saya yakin mayoritas di sini pendatang juga gitu ya. Coba yang asli Jakarta angkat tangan coba, yang asli Betawi. Enggak ada yang mau ngaku, 1, 2 paling berapa yang berani ngaku gitu ya. Jadi kita itu jangan sampai durhaka juga sama putra Betawi gitu ya. Maka malam hari ini tuh alhamdulillah ada Bang Boim, ada Bang David ya. Ada Ustadz Nur Sofa yang juga Kiai Jakarta Utara gitu ya. Tapi sebelum nanti ke Bang David sama Ustadz Nur Sofa, kita ke Bang Boim dulu. Silakan Bang Boim. Bismillahirrahmanirrahim. Bibir dikulum kesandung batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman anak Betawi yang bisa gitu udahlah. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam mangga si mana lagi? Yang jawab salam insya Allah kawin lagi. Salam. Sebelah ikut salam mulai takut. Iya terima kasih Adinda Junior, Mas Fahmi, Gus Hadi, yang terhormat, yang mulia, guru saya nih Kiai Nur Sofa. Padahal dulu saya yang ngajak. Beliau masih terus di sini, alhamdulillah. Saya sempat menghilang dulu, tapi tetap pantau dari Twitter. Mas Hensa, Bang David, tadi kalau ininya syukur ya. Jadi saya bersyukur diundang lagi nih. Kemarin di belakang aja denger. Jadi kalau sebenarnya hari ini nggak ada perjanjian saya naik nih, tadi saya komplain di belakang. Makanya dandanannya kayak sampean-sampean lah. Kalau dalam kayak Bang David nih, Ustadz David nih, pakai sarung, cap mangga bukan? Oh aja duduk. Ada luar biasa ini kan, memang 25 tahun Kenduri Cinta. Gus Hadi, Mas Hadi sempat ketemu, ngobrol banyak. Saya bilang ya alhamdulillah masih tetap berjalan dan eksis. Mudah-mudahan ini menjadi berkahnya teman-teman semua yang baik yang dari awal perintis, untuk Cak Nun dan keluarga, untuk yang hadir semuanya. Semoga senantiasa diberikan keberkahan, amin. Enggak semangat. Semoga diberikan keberkahan, amin. Semoga diberikan kemuliaan, amin. Insya Allah. Nah, kalimat syukur tadi saya bilang, saya mau tanya dulu, ada anak Jakarta Utara di sini? Yang Jakarta Utara mana utara? Hoi. Dikit amat anak utara nih. Dulu ada Andi Priok almarhum ya. Kemarin anak utara yang kemarin kebanjiran mana? Kebanjiran. Oke. Anak Jakarta Barat yang kebanjiran mana?
Mana? Ah, di sini nggak ada yang kebanjiran. Yang kebanjiran di mana? Yang tempat lain? Ada? Nggak ada. Wah, aman semua nih kayaknya. Jadi kalimat syukur itu, jadi saya bertanya-tanya juga nih, mungkin nanti Pak Kiai bisa kasih pencerahan lah. Orang kemarin tanggal 1 itu kan Imlek ya. Imlek banjir. Betulan ada sepupu saya meninggal, saya memakamkan banjir juga. Nah, pada saat banjir, begitu banjir itu, padahal orang, mohon maaf, Cina, orang Tiongkok, orang Cina, lagi Imlek, lagi lebaran dia. Nggak ada yang komplain. Nggak ada tuh yang pasang status komplain, wah lagi lebaran gua banjir, nggak ada. Tapi orang-orang muslim banyak banget. Semuanya komplain, banjir, hujan, banjir dikomplain. Makanya mereka menganggap hujan itu berkah. Hujan itu berkah. Kalau dia nggak hujan justru mereka sedih katanya gitu. Ada yang Cina katanya orang Cina begitu. Kalau nggak hujan dia sedih. Nah orang-orang kita sampai ngomel-ngomelin tuh. Gubernurnya domelin. Oh dasar gubernur nggak becus katanya. Ngomel dia sama gubernur. Hujannya dari Tuhan. Yang diomelin gubernur. Ya. Yang dulu begitu. Sekarang kayaknya udah akur lah. Udah gabung kemarin kan? Aman ya? Iya, jadi gitu. Yang disalahin gubernur. Padahal hujan iya, bener kata Pak Anies dulu. Angin, hujan, gak ada KTP-nya. Dia mau kemana aja bebas. Gak ada yang offset ya. Gak ada raja KTP juga. Jadi orang Islam, saya gak tahu. Padahal kita diajarin syukur. Bersyukur. Kalau kamu bersyukur maka akan ditambah. Nah itu mungkin orang Cina rezekinya ditambah terus. Dari 9 naga jadi 11 naga kata Mas Hadi. Ya kan? Karena dia bersyukur. Nah yang punya istri 1 bersyukur. Insya Allah nanti. Oh kan ketahuan tuh. Kiai. Oh enggak. Enggak saya enggak. Saya cuma itu doang enggak. Bukan saya yang jawab. Jadi gitu. Jadi bersyukur. Nah. Kalimat syukur ini loh bisa. Ini hari ini kita bersyukur kita bisa ketemu, bisa menikmati di malam ini Jumat, kemarin-kemarin hujan, hari ini nggak hujan, kita bersyukur. Nah, dulu Canun pernah marah ketika hujan, kemudian kita udah biarin aja. Mau hujan, nggak hujan, kita nikmatin. Karena itu bukan urusan kita. Kalau di orang Betawi, ini masih tradisional banyak orang Betawi. Kalau mau hujan lemparin celana dalam katanya dia tuh di atas genteng. Katanya begitu. Nah, atau cantungin cabe. Banyak yang begitu. Padahal itu bagian dari syukur. Bagian dari berkah. Ini kenapa orang-orang kita ketika ada musibah dia teriak, dia komplain, dia pasang status, semua diomelin. Segala macam lah, bikin viral di mana-mana. Nah, karena kita mungkin nggak bersyukur salah satunya. Kalau kita mau bersyukur, insya Allah tetap bisa banyak hal yang kita dapat dari keberkahan itu. Dari banjir itu kan banyak juga. Belajar dari orang-orang Cina tadi misalnya. Nah, sama tadi dibilang Mas Fahmi ketika misalnya teman-teman yang udah dapat jabatan segala macam, gimana rasanya gitu. Dulu saya sama sampean lah, gelar tikar, pasang sound, segala macam, semua sama. Kita ngalamin pada saat jadi penggiat kenduri cinta. Jadi memang harus kita lewati. Nah, kalau hari ini kita tetap hadir di sini, walaupun tidak ada Cak Nun lagi di sini tengah-tengah kita, tapi Cak Nun insya Allah ada tetap masih. Betul? Yakin? Kenapa? Ini wasilahnya beliau bisa ada di sini. Wasilahnya beliau kita bisa tetap bersilaturahmi, mencari ilmu, berkomunikasi dan banyak dapat wawasan, informasi dan lain-lain. Biarin kalau kita yang butuh, kita yang harus datengin. Itu yang kita sampaikan. Kenapa? Beliau udah cukup. Udah sekian lama, sekian tahun masih kita
masih saja kita ngerepotin beliau, datang sendiri, ngongkos sendiri. Coba bayangin, luar biasa beliau amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkahan untuk Danun dan keluarganya. Jadi kita sengaja waktu itu kita bilang, kita sampaikan petisi, kita buat petisi itu. Saya bilang, teman-teman Ma'iyah, Ma'iyah di seluruh Ma'iyah, udahlah, kita tidak mau di manapun di padang bulan, biarin. Kalau kita butuh Cak Nun, kita mau sowan, kita yang harus hadir. Karena beliau sudah waktunya untuk istilahnya jawab mandito. Mandito ya, mandito. Gua kagak ngerti dah, pokoknya begitu deh. Jadi gitu. Jadi kita aja yang datang. Kenapa? Toh ilmu-ilmunya beliau masih ada di tengah-tengah kita. Ceramahnya beliau, puter aja Kenduri Cinta dari tahun 2000 sampai sekarang kalau sanggup silakan. Atau bantuin teman-teman nih. Teman-teman penggiat yang lagi translate, kasetnya itu udah ada setengah kamarnya Mas Adi, setengah kamar kaset rekaman. Yang mau bantuin translate silakan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah sekarang baru banyak anak-anak Gen Z yang wah ini keren gitu, dan banyak juga kita ini yang dipotong-potong gitu. Tadi kalau bahasanya Mas Fahmi, semuanya ini harus kita lewatin. Jadi kita berproses. Nah, syukur itu gampang diucapin tapi dipraktekinnya susah. Susah. Tapi kadang-kadang tergantung perspektif saja saya kira. Kadang-kadang kita melihatnya ya kalau sekarang istilahnya bacotnya netizen lah. Bacotnya netizen itu pedes. Sepedes apa? Bon cabe itu. Pedes. Tapi kalau kita hidup dari kritik komentar orang, jadi repot juga. Kapan kita mau berbuat? Jadi apakah yang kita lakukan saja. Nah, jadi kebetulan saya memang sekarang tahun ketiga di salah satu di BUMD DKI. Saya sebut di Jaktur Bang David, terkapan main ya. Jadi kebetulan dulu zaman Mas Anies diminta untuk bantu beliau di Jaktur. Jadi pengawas, komisaris. Eranya setelahnya Mas Anies, memang ada, wah nanti selesai Mas Anies, pasti orang-orangnya Anies habis. Digusur-gusurin. Gitu. Memang ada juga terjadi gitu. Oh, termasuk daftarnya Boim nih, salah satunya nih kan. Begitu kok enggak. Enggak tuh. Nah, itu kalimat dari orang yang ada di seberang. Kebalik sekarang, begitu selesai, artinya Mas Anies selesai, ganti Pak PJ, Pak Heru, saya masih bertahan. Terbalik, yang nyinyir yang sebelah kanan. Oh kok dia masih bertahan, berarti dia berkhianat itu katanya. Jadi begitu. Pada saat kita ada di sebelah kiri, yang kanan nyinyir. Pada saat kita ada di sebelah kanan, yang kiri nyinyir. Oh, dia pasti berkhianat tuh. Buktinya dia masih bertahan. Pasti dia nggak ini menjilat-jilat lah. Dibilang budaknya Heru lah segala macam. Begitu juga. Nanti setelah ganti dari Heru ke Pak Teguh pasti diganti. Saya masih ada juga. Masih ada juga. Wah, ini pasti main dukun ini katanya. Main dukun, main kelereng aja saya nggak bisa. Tapi itu kalimat syukur. Jadi memang saya bilang sama Mas Hadi berapa kali, Mas Roni, Mas Gotrek, Mas Ri datang. Aduh, saya terbuka. Siapa kita ngobrol? Nggak apa-apa. Kita banyak bicara segala macam. Saya sama dibilang, memang godaannya berat Mas, berat banget itu. Kenapa? Ketika kita diberikan kepercayaan untuk mengawasi segala macam, kita banyak yang persiapan kita tabrak. Sampai belum lagi surat kaleng segala macam. Wah itu, antara kita bekerja profesional dengan titipan-titipan kiri kanan. Baik yang dari atas, dari bawah, dari samping. Dari samping banyak juga. Banyak juga komentar teman-teman kita yang dulu bareng sama gue. Wah payah nggak bisa, nggak ada manfaatnya tuh. Nggak bisa main katanya.
Jadi saya nggak korupsi itu salah. Kenapa? Gue nggak pernah dibagi proyek kata gitu. Salah juga di mata orang sebelah kanan. Nah, kalau kita ngikutin apa yang orang nyinyirin orang ini, itu repot. Saya bilang di tempat saya ada PMD, penyertaan modal daerah di tahun 2020-2021 untuk revitalisasi hotel. Jadi Jakarta Turisindo punya 7 hotel, ada sebut nama boleh? Boleh ya ketua? Izin dulu, ntar dibilang iklan lagi. Ada Tavia, Grand Cempaka dulu namanya, ada Ciwan, ada Arcici. Nah, di tahun 2020-2021 udah ada. Saya masuk 2022. Hal yang pertama kita lihat, waduh ini ada anggaran penyertaan modal daerah untuk renovasi. Godaannya kalau kita nggak ini, kenapa? Udah dapat informasi, saya masuk tahun bulan-bulan pertama ngopi aja saya harus bayar sampai 4 bulan, kemudian ditegor. Bapak kenapa bayar? Loh emang bayar nggak boleh ya? Saya bilang begitu. Enggak Pak, nggak usah bayar, Bapak tanda tangan aja. Oh itu yang saya nggak mau tanda tangan. Masalahnya itu saya bilang, kan ngopi cuma 40.000. Saya punya gaji cukup buat bayar kopi. Tapi akhirnya kasih tahu, ini Bang, ada fasilitas untuk ngopi nggak apa-apa. Oh gitu, kan saya nggak pernah dikasih tahu, saya bilang. Ya udah, oke, kalau gitu tapi saya nggak mau tanda tangan. Syaratnya saya nggak mau tanda tangan. Saya mau ngopi, mau makan di hotel, tapi saya nggak mau tanda tangan. Berarti GM yang tanda tangan. Oke Pak, saya yang tanda tangan. Itu, dari situ dulu. Datanglah kemudian ini SP, ternyata ada 4 SP, serikat pekerja, dia mengadu segala macam. Baru kebongkar itu. Oh, saya udah dapat informasi kalau masuk pertama, informasi begini. Jadi mereka banyak curhat. Yang pertama curhatnya udah gak enak. Mungkin di awal iya saya coba pelajari dulu, ya minimal pencitraan lah. Pencitraan gitu. Jadi iya saya bilang, kenapa Bapak kalau ngopi bayar? Ya saya bilang buat apa? Cuma ngopi nggak seberapa. Kenapa saya harus pakai ini fasilitas atau saya nanya gitu? Nggak apa-apa Pak, nggak boleh. Nah akhirnya SP ini menyampaikan. Jadi kalau dulu itu Pak, yang namanya komisaris direksi begini, fasilitas apa segala macam, datang kunjungan uang apa, oh begitu. Oh pantesan gak maju-maju. Jadi itu. Jadi BUMN itu berat memang. Itu. Dan banyak orang yang beranggapan ketika ditaruh BUMD bagaimana lu ngerampok. Itu betul. Itu saya yang haramin. Insya Allah enggak. Amin. Tapi kalau mau ngopi sekali-sekali jangan bareng-bareng ya. Kalau bareng-bareng bayar. Satu-satu oke lah. Itu begitu. Jadi dijelaskan sama, oh gitu ya. Jadi saya sampai tahu, untung gua enggak. Jadi mereka yang lahirnya ngasih laporan-laporan segala macam. Nah, saya bilang saya udah bersyukur, ini udah cukup bagi saya gini. Lanjut, saya bilang, ya udah. Apa yang mesti kita lakukan? Ya salah satunya saya bilang ini gimana BUMD ini mau untung kalau karyawannya terlalu banyak. Kan harusnya di efisien. Cobalah di efisien. Setiap saya ngomong tolong efisien. Nah besok-besoknya beberapa bulan kemudian ditegur dari samping kiri sama istri saya. Ya bisa nggak itu adanya masuk? Waduh ini udah bahaya lagi. Betul itu. Oh nggak bisa. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Saya dari awal udah ngomong. Kurangin pegawainya kalau mau sehat. Nggak bisa. Kalau pemborosan kayak begini nggak bakal ketemu, nggak ketemu antara rasio pendapatan jumlah kamar dengan jumlah karyawan, boros. Dan itu dulu tradisinya begitu, setiap komisaris baru, direktur baru bawa orang, akhirnya numpuk. Ya itu jadi masalah. Nah jadi gitu. Jadi memang di BUMN jadi ada BUMN yang secara ininya rugi, kenapa masih diterusin gitu loh. Nah belum lagi kita berhadapan dengan penguasa. Oke. Ada
Jadi bukan dibancak ya. Jadi sewa, kalau ada yang tahu lapangan RCC, ada yang tahu? Sekarang udah bagus ya. Sekarang udah bagus, lapangannya disewain sama sekolah internasional Asiop. Itu saya dapat tekanan tuh. Dapat tekanan. Untuk ketika mau sewakan itu, saya lihat loh kok ini murah sekali ya. 1 bulan 10 juta, kemudian 1 tahun 120 juta. Padahal saya sekali main aja 3 juta. Wah ini siapa ini? Wah kacau ini. Dan ada temuan. Saya bilang nggak bisa diperpanjang kalau dia nggak naikin KJPP. Nggak mau saya perpanjang, pokoknya saya lawan. Saya dipecat nggak apa-apa ya. Yang penting pokoknya saya nggak mau tanda tangan. Silakan yang lain mau tanda tangan silakan. Akhirnya ya itu anggota-anggota yang terhormat itulah pokoknya. Wah ini begini macam. Nggak apa-apa saya bertahan. Kenapa? Coba saya tanya KJPP-nya 1,9 M. Teman-teman saya tanya ada yang mau? Mau ada 4 vendor yang siap. Saya siap. Saya bikin penawaran ini. Oke. Dan terakhir tekanan itu makin kencang. Ternyata memang udah. Apa isunya? Boim dapat mobil. Nah, itu udah main tuh isu itu ya. Boim dapat mobil tuh segala macam. Dapat duit banyak katanya. Waduh, dipanggil lah saya sama orang yang merekomendasi saya. Saya jelaskan, oh itu masalahnya, saya bilang. Dan alhamdulillah, saya bilang, akhirnya yaudah orang yang lama dimenangin. Ya kalau dia mau bayar sekian, saya mau. Saya tanda tangan. Saya menyetujui, kalau enggak saya enggak mau. Akhirnya disetujui, oke. Deal di 1,9 M per tahun. Kita menangin, enggak mau bayar. Sampai 4 bulan. Kita putus lagi. Putus, enggak bisa. Ganti yang lain mau. Dan alhamdulillah sekarang 2,2 per tahun. Nguntungin perusahaan enggak? Nguntungin ya? Salah enggak saya? Kalau kata kampen nggak salah, di dewan salah. Nggak tertib sama pimpinan katanya. Jadi gitu. Jadi itu yang realita yang saya hadapi. Saya bilang, saya berangkat 2017 sama Kenur Sopa. Kita punya tagline dari Jakarta Utara, kita melawan. Saya udah sempat masukin gugatan di zaman pemerintahan awal Pak Anies dulu. Gugatan tentang yang sekarang lagi rame itu. Yang pulau-pulau itu. 3 gugatan kita masukin. Pertama perbuatan melawan hukum, yang kedua class action, yang ketiga itu PTN, PTUN. Seminggu sebelum pelantikan Mas Anies. Dan ternyata alhamdulillah digagalkan semua, tidak memenuhi syarat. Jadi 3 gugatan itu tidak memenuhi syarat. Saya bingung loh, tidak memenuhi syarat. Jadi, udahlah segala macam. Kalau sekarang baru rame, ya kita udah jauh-jauh hari itu. Sampai ada kawan saya yang dulu pernah kita bawa juga, itu sampai dicelurit, dibegal di tengah jalan, ditabrak motornya dan lain-lain pelakon. Itu kita alamin. Nah, kalau hari ini orang rame segala macam, dan Cak Nun sudah ngomong berapa 6 tahun yang lalu, sudah disampaikan gitu. Sudah kita kasih informasi itu sama Cak Nun. Cak Nun begini gitu. Dan hari ini kelihatan terbuka lagi kembali segala macam. Jadi sampai saya ada puisi nanti mungkin saya mau bacakan tentang 2017 tahun lalu. Tahun 2017. Nah, jadi kalau kita misalnya dibilang Mas Fahmi, saya banyak juga teman-teman angkatan saya dulu di aktivis 98 yang hari ini ya melakukan, ya sedih juga dulu kita teriak-teriak gitu. Makanya di Kenduri Cinta ini kita dilatih. Minimal kita punya yang ada nilai yang kita bawa. Ada nilai-nilai yang kita bawa. Jadi kita bisa ngerem lah. Enggak rusak-rusak amat lah. Syukur-syukur kita bisa istiqomah. Karena memang jabatan itu berat. Jadi memang sebagai cerita ini bagian dari saya sangat bahagia sekali. Kenduri Cinta masih terus eksis, masih terus terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan oasenya ini akan terus berjalan selagi kita dulu kata Cak Nun, ya udah kita kalau mereka jangan dibebani sama penggiat, kalau mereka butuh mereka yang harus bertanggung jawab. Kalau ini kita merasa jadi tanggung jawab kita tetap harus pertahankan sama-sama.
Mungkin nanti dengan format yang baru yang lebih baik kita bisa banyak tukar pikiran. Saya banyak teman-teman, Mas Hadi sudah mulai incas lagi, sehingga banyak hal-hal yang baru. Mungkin di zaman lalu udah mungkin sekarang harus kita sesuaikan ya. Nah, tadinya saya pikir temanya estafet syukur, saya mikirnya awalnya wah ini 100 hari Prabowo gitu. Kemudian syukuran gubernur baru ya kan. Ternyata kalau di Kenduri kita ya tafsirnya bebas-bebas saja. Dan itu biasa. Jadi kalimat yang hari ini kita dengar, ya salah satunya tadi saya bilang gubernur baru, alhamdulillah udah pada gabung ya kan. Kalau dulu sampai sholatin aja nggak boleh, nggak nerima sholat si pendukung si A, gitu ya. Saya nanti itu, ya pokoknya begitulah. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berjalan dengan lancar. Kita support semua, kita terus bersilaturahmi. Jadi nanti biar terus bagaimana simpul-simpul Ma'iyah ini terus berjalan dengan baik. Sebagai penutup saya mau bacain puisi yang saya tulis tahun 2017. Boleh nih? Orang pesisir dan reklamasi. Cong-cong ngelincong, jalan mencong dikira bencong. Peng-peng leng-peng, lihat hopeng, otaknya cuman hepeng. Kapal tongkang seliweran lalu lalang, saban malam saat petugas jaga pada pulang. Pasir Cicurug ludes dikeruk, Teluk Jakarta abis diuruk. Bilangnya buat nahan abrasi pantai yang makin terkikis, makanya kudu dikasih pasir bronjong dan batu. Birokrasi cuman duduk diem dan santai karena udah disiapin pagar betis yang jago ngusir dan siap diadu. Kerang ijo, udang rebon, dan kepiting ikut lari tunggang langgang. Lantaran cangkang sarang tempat bunting dan netesin telur pada hilang. Pancing jala, sero, dan bagan cuma jadi pajangan. Perahu trok-tok kumel yang asapnya ngebul ke atas awan udah kagak bisa jalan. Lantaran utang solar kagak kebayar majikan. Maling ikan pun bingung karena udah kagak ada penghasilan. Orang pesisir nasibnya malang. Ikannya hilang bukan lantaran dicolong orang, tapi mata pencariannya dirampas mengembang. Reklamasi bukanlah sebuah solusi, jalan yang tepat dan tepat. Reklamasi cuma jadi bancakan korupsi para pejabat yang hianati rakyat. 28 Oktober 2017. Burung Irian, burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Boim. Ya, jadi kalau Mas Boim tadi cerita sedikit bagaimana Mas Boim sedang diamanahi satu jabatan gitu ya. Itu kita bisa jamin ya Mas Boim, sampai hari ini Kenduri Cinta tidak memanfaatkan itu. Ya, artinya apa yang disampaikan Mas Boim tadi betul-betul mengejawantahkan apa yang sudah diajarkan oleh Cak Nun. Mana ada, ya mungkin sangat sedikit orang yang seperti Mas Boim berani mempertaruhkan jabatan demi idealismenya gitu ya. Untuk sampai titik itu kan nggak mudah pasti gitu ya. Dan ketika duduk pada satu posisi jabatan pasti kan gimana caranya bertahan lebih lama gitu. Kalau kita melihat fenomena yang ada sekarang. Gitu. Tapi Bang Boim membuktikan enggak seperti itu harusnya. Gitu. Jabatan ketika dia diamanahi adalah ya bagaimana melakukan yang seharusnya harus dilakukan gitu loh. Pejabat enggak korupsi kok prestasi? Loh bukan prestasi, memang harusnya pejabat seperti itu. Pejabat kok enggak main proyek? Loh memang harusnya seperti itu. Parameternya akhirnya sekarang sudah berubah. Bahwa image-nya kan sering ya. Image-nya orang kalau sudah jadi, nggak usah jadi yang tinggi-tinggi. Orang jadi lurah itu
kepala desa itu sudah pasti kalau nggak punya mobil itu aneh gitu. Parameter masyarakatnya sudah beda. Ada orang jadi bupati kok mobilnya cuman Avanza misalkan. Itu ya, ada bupati mobilnya Avanza, itu orang heran pasti. Justru orang menormalisasi kalau ada bupati punya Lexus misalkan, punya Alphard misalkan, itu hal yang wajar. Satu hal yang sangat berbeda gitu ya, yang seharusnya nggak terjadi seperti itu. Ya kita doakan semoga Bang Boim ini istiqomah di situ dan kita berharap ada lebih banyak lagi orang seperti Bang Boim ya. Tepuk tangan untuk Bang Boim ya, karena pasti untuk berada posisi itu tuh tidak mudah, secara psikis, secara mental itu nggak mudah. Godaan kanan kiri, desakan kanan kiri, belum tadi kalau ditekan oleh anggota dewan, ditekan oleh pejabat yang lain, tidak klop sama gubernurnya segala macamnya, itu nggak mudah loh, gitu. Nggak mudah gitu. Padahal posisinya adalah bagaimana mengawasi satu perusahaan atau satu BUMD agar ya BUMD itu menghasilkan profit yang namanya unit usaha kok gitu. Bukan kemudian malah tekor gitu ya. Jadi semoga Bang Boim semakin istiqomah di situ ya. Artinya menjadi contoh bagi kita semua dan secara komunitas kami memastikan bahwa kami sama sekali tidak memanfaatkan itu. Bahkan saya yakin banyak teman-teman penggiat Kenduri Cinta yang nggak tahu Bang Boim sekarang ada di mana posisinya gitu. Karena memang kita juga nggak akan memanfaatkan itu gitu. Bahwa kita silaturahmi ya sewajarnya dari kita yang junior ke senior gitu. Bukan datang ke Bang Boim, Bang ada proyek ini enggak lah gitu lah. Insya Allah kita enggak sampai detik ini dan seterusnya kita memastikan untuk itu tidak terjadi di Kenduri Cinta. Karena kita ingin membuktikan bahwa ya harusnya seperti itu gitu. Tapi kalau ada yang mau bikin kegiatan, minta diskon saya kasih, insya Allah. Beda, itu kan kita tetap bayar gitu ya. Kita tetap bayar bahwa itu ada silaturahmi yang lain, itu hal yang wajar gitu ya. Tapi kita memastikan bahwa kita tidak memanfaatkan itu. Ya.